bagaimana caranya agar setelah diuji kita naik kelas, Ahilman? Gimana caranya? Caranya adalah benerin sikap kita ketika menghadapi ujian itu. Dalam Al-Quran Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Orang beriman itu menyikapi ujiannya dengan sabar dan sholat. Punten. Sabar itu tidak identik dengan putus asa. Sabar itu tidak identik dengan berdiam diri. Sabar itu tidak identik dengan pasrah. Sabar itu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman katabrak, joh, cicing weh. Hayu atuh ka dokter, aku mah sabar weh. Eta mah lain sabar ngaranna. Apa namanya itu? Gitu pokoknya mah. Bukan sabar. Teman-teman mohon maaf, di PHK dari pekerjaan. Terus, diem. Ayo atuh kan kamu harus makan, harus cari kerjaan segala macam. Kumaha Allah we dari rezeki manggeus Allah nu ngatur. Terus kumaha Allah we. Da moal paeh urang mah kieu we bae. Sabar tuh nggak begitu. Kalau teman-teman di PHK dari perusahaan, buka, googling, cari inspirasi, kira-kira bisnis apa ya? Coba saya mau tanya, bisnis apa yang paling terpuruk ketika pandemi corona apa? Dampaknya kena banget. Apa kira-kira? Apa? Pariwisata. Mungkin ada yang bekerja di pariwisata. Hotel tutup, travel, haji, umroh juga tutup. Terus kumaha teman-teman? Kudu kumaha? Orang jalan-jalan sorangan, we baik. Dawanu jalan-jalan, ripuh kan ka urangna. Sekarang kalau teman-teman yang sabar kemudian dia tahu datang dari Allah, maka dia hadapi dengan ikhtiar terbaik. Saya mau tanya, bisnis apa yang paling menguntungkan ketika pandemi? Jualan naon? Masker. Jualan apa lagi? Jualan cireng. Wih, tanya Tehana. Cireng itu beliau peningkatan penjualannya luar biasa ketika pandemi. Karena orang di rumah pengen ngemil, betul apa enggak? Kebayang tuh jadi reseller cireng. Buka, ini kesempatan emas. Ulah kemudian mundur, ini nggak bisa. Jangan. Sabar itu ikhtiar. Makanya mohon maaf ya, dengan corona kemarin ada dua sikap kan yang ekstrim. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri yang gimana Ustadz? Takut berlebihan. Ada nggak? Takut berlebihan. Ngangkat telepon gembung. Siun corona nah HP. Itu salah, Islam gak mengajarkan seperti itu. Tapi juga jangan menyepelekan. Kalem we da maut mah kumaha alu atuh urang mah da moal maut. Sok we maneh ka tengah jalan tah. Meureun inopa nyium urang, meureun kagak ke urang. Jadi sabar itu menempatkan sesuatu pada proporsi yang terbaik, itu baru sabar. Dan jangan menyerah dengan keadaan, sabar. Nah gimana caranya sabar yang tepat? Iringi dengan sholat. Buktikan dengan sholat. Sholat itu ada 5 dimensi kekuatan yang dimiliki oleh sholat. 1, sholat itu adalah sarana teman-teman minta ampun sama Allah. Teman-teman, tadi subuh sholat. Habis sholat subuh bikin dosa, zuhur sholat. Maka dosa teman-teman dari subuh ke zuhur diampuni oleh Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kalimat apa yang keluar pertama kali? Astagfirullah. Teman-teman sholat zuhur. Habis itu bikin dosa. Asar tadi sholat. Maka dosa teman-teman dari zuhur ke asar diampuni oleh Allah. Teman-teman asar sholat. Habis asar sore bikin dosa. Nanti maghrib sholat. Maka dosanya diampuni oleh Allah. Oh berarti Ahilman penting ayeuna bisa bikin dosa heula atuh orangnya. Kan isuk subuh masih kene aya salat. Subuhna aya kene, urangna aya atau henteu? Jelas kira-kira?
Subuhnya mungkin masih ada, azannya berkumandang, tapi kitanya sudah masih ada atau enggak? Maka sholat mengampuni dosa. Yang kedua, sholat itu mengundang pertolongan Allah. Iya kana abudu wa iya kana stain. Ya Rabb, ya Allah, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Sholat. Sholat itu proposal kepada Allah untuk minta petunjuk. Jadi bukan hanya pertolongan tapi juga ada petunjuk. Mana bacaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu makna ihdinas siratal mustaqim itu artinya ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Karena kadang-kadang kalau teman-teman sedang dihadapkan dengan pilihan, suka menemukan pilihan-pilihan yang gak lurus kan? Ya gak sih? Ini baik gak ya? Ini bagus gak ya? Kerjaan ini bagus gak ya? Teman-teman lagi kerja, pengen resign. Bayangannya pengen bisnis, pengen usaha. Tapi teman-teman masih ragu. Kira-kira kalau saya bisnis usaha ini lancar gak ya? Nanti gajinya gimana ya? Dapatnya gimana ya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu sholat. Yang keempat, sholat juga mengundang keberkahan dalam kehidupan kita. Allah tambahkan. Terakhir, sholat juga menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah. Teman-teman udah pakai masker, udah cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, sudah ikhtiar maksimal? Sudah. Tapi ini kan dunia, ya enggak? Ini kan dunia. Ikhtiar langitnya apa? Ya doa. Doa terbaik kapan nendangnya? Sholat. Ada nggak orang yang sudah jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kena corona? Ada apa enggak? Ada. Jadi gimana? Tetap Allah yang menakdirkan semuanya. Sikap ini yang paling penting. Jadi kalau teman-teman nggak lulus dengan ujian, jangan salahkan ujiannya. Karena soal ujian nggak pernah salah. Tapi salahkan sikap kita, jawaban kita terhadap ujian itu. Yuk kita mulai berubah. Kita merubah hari ini ya. How you like that? Bagaimana teman-teman bisa merubah keadaan kita? Bukan kita yang dulu tapi kita yang sekarang. Lebih arif, bicaranya lebih santun, lebih tenang, ya, lebih positif, lebih punya prasangka baik dan segala macam. Insya Allah, Allah naikkan derajat kehidupan kita. Barakallahu fikum.